Seorang wanita di dalam pesawat mengoperasikan dua komputer secara bersamaan. Kecepatan tangannya sangat cepat hingga pria di sebelahnya tercengang. Pramugari mengingatkan wanita itu untuk mematikan komputer, tetapi kemudian wanita itu berkata, "Usap hidungmu." Lalu, pramugari tiba-tiba mimisan. Wanita itu tidak mendongak sama sekali, hanya mengetik dengan panik di keyboard saat dia perlahan menutup komputer. Semua pengetahuan di dunia sedang dimasukkan ke dalam otaknya. Einstein, yang memiliki IQ 160, hanya memiliki 13% otaknya yang berkembang. Otak wanita itu kini 40% berkembang. Dia menyesap sampahnya, dan tiba-tiba kehilangan gigi. Wanita itu tersedak dan memuntahkan beberapa gigi. Kemudian tangannya mulai hancur, dan jari-jarinya berubah menjadi bubuk. Pemandangan ini segera mengejutkan pria itu. Wanita itu sangat terkejut, hingga dia berlari ke kamar mandi. Awak pesawat itu ingin maju untuk memeriksa, tetapi segera dihentikan oleh wanita itu. Wanita itu nyaris tidak berhasil mengunci pintu kamar mandi, dengan 3 jari yang tersisa. Dia berdiri di depan cermin dan menyadari bahwa fitur wajahnya telah sangat cacat. Wanita itu segera mengeluarkan pil biru dari dompetnya dan mulai dengan panik memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya berangsur-angsur kembali normal, tetapi tubuhnya terus hancur. Tak lama kemudian, wanita itu berubah menjadi asap. Baru sehari yang lalu, Lucy adalah seorang gadis nakal yang secara tidak sengaja terlibat dalam kesepakatan geng. Gangster itu memaksa sebungkus obat baru ke dalam perutnya. Lucy dan 3 orang sial lainnya menjadi mesin transportasi manusia gangster itu. Tetapi sesaat sebelum naik pesawat, para gangster menyukai Lucy yang cantik dan membawanya ke sebuah ruangan rahasia. Lucy melawan sampai mati yang membuatnya marah. Pria itu melemparkan Lucy ke tanah dan menendang lukanya. Setelah itu perut Lucy sakit parah. Obat yang tersembunyi di tubuhnya pecah dan partikel biru padat segera menyembur keluar. Pembuluh darahnya dengan cepat terkikis oleh obat itu dan matanya mulai bermutasi. Saat obat itu masuk ke organ dalamnya, tubuh Lucy mulai kejang tak terkendali. Segera setelah itu, tubuh Lucy tanpa diduga terserap ke dinding. Lucy kemudian terbang ke langit-langit, di mana dia menarik rantai dengan keras. Lalu melayang kembali, cahaya biru berkedip di matanya. Pada titik ini, Lucy telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dan selama beberapa jam berikutnya, perilakunya juga akan berubah. Seluruh dunia. Pada saat itu, gangster lain masuk ke dalam rumah. Lucy telah mengambil inisiatif dan mulai merayunya. Pria itu segera terpancing dan mendekati Lucy dengan tatapan mesum di wajahnya. Lucy menyerbu keluar rumah dengan sikap mendominasi, menembak semua gangster dengan presisi. Lucy kemudian mulai melahap makanan untuk mengisi kembali kekuatannya. Dia menyadari bahwa dia telah ditembak di bahu dan secara mengejutkan, dia langsung mencungkil peluru itu. Wajahnya masih tanpa ekspresi sedikit pun. Lucy mengambil senjata pertahanannya sebelum pergi dengan penuh. Dalam perjalanan, Lucy menyadari bahwa dia dapat dengan jelas mendengar suara 100 yard jauhnya. Ketika dia tiba di rumah sakit, tulisan Mandarin di layar langsung berubah menjadi bahasa Inggris yang familiar di matanya. Dia mengikuti instruksi dan menyerbu ke ruang operasi. Dia hanya melirik CT otak di dinding dan berbalik untuk membunuh pasien dalam operasi dengan 1 tembakan. Perawat itu berteriak kaget. "Kau tidak akan bisa menyelamatkannya. 2 lagi dari kalian menyerbu korteks di sisi kanan tulang belakang. Seseorang memasukkan sekantong obat ke dalamku. Aku ingin kau mengeluarkannya, itu bocor." Dokter mengatakan dia perlu dianestesi dulu, tetapi Lucy membiarkan dokter mengoperasinya langsung. Ketika dokter gemetar dan mengeluarkan paket itu, dia menemukan bahwa separuh obat telah diserap oleh Lucy. Otak orang normal hanya dapat berkembang hingga 10%, tetapi obat ini dapat membuat otak berkembang hingga 100%. Pada saat itu, otak Lucy sudah berkembang hingga 20%. Saat obat itu terus diserap, otak Lucy terus berkembang. Dia tidak hanya memiliki pendengaran yang sensitif, tetapi penglihatannya juga menjadi sangat kuat, dan dia bahkan dapat melihat urat dan jaringan di dalam tumbuhan. Pada titik ini, Lucy juga menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan segera tidak bernyawa. Satu-satunya cara untuk menghambat obat-obatan dalam sistemnya agar tidak bekerja adalah dengan menemukan obat-obatan yang tersisa. Jadi, dia kembali ke sarang gangster sendirian. Lucy menembakkan beberapa tembakan melalui pintu, melumpuhkan sejumlah gangster. Lucy langsung menuju ke gangster yang sedang menikmati musiknya, tidak menyadari bahwa mimpi buruk telah menjadi kenyataan. Gangster itu melihat telapak tangannya yang tertembus dan berkeringat dingin karena kesakitan. Lucy menekan tangannya ke otaknya dan dengan cepat membaca ingatan di kepalanya. Mempelajari 3 tempat lain di mana obat baru itu berada. Berlin, Paris, Roma. Terima kasih sudah berbagi. Lucy kemudian segera bergegas ke bandara. Dan dengan pikiran di kepalanya, dia segera mengubah gaya rambutnya. Pada titik ini, otaknya 30% berkembang. Dan dia dapat mengubah struktur seluler tubuhnya sesuka hati. Lucy menelpon polisi di Paris dan mengatakan dia ingin melaporkan kasus penyelundupan transnasional. Kepala polisi sama sekali tidak percaya.
dan menganggapnya sebagai lelucon. Poirot, turun dari mejamu. Ambil pena merah di sebelah kirimu dan catat semua yang kukatakan. Sheriff mendongak dan melihat bahwa memang ada pena merah dan segera terkejut. Sheriff bergegas kembali ke kursinya dan menuliskan daftar penyelundupan yang disebutkan Lucy. Komputer kemudian menampilkan gambar 3 pria dalam daftar itu. Sheriff segera mengerahkan anak buahnya untuk melakukan penangkapan. Lucy yang sudah naik pesawat telah mengembangkan otaknya hingga 40% setelah memperoleh semua pengetahuan manusia. Tetapi kemudian tubuhnya mulai hancur. Dan meskipun dia telah menelan semua obat di tangannya, dia masih tidak bisa menghentikan tubuhnya dari dimakan. Ketika dia bangun lagi, otaknya telah berkembang hingga 50%. Bola matanya mulai terus-menerus berubah warna, dan setelah memilih yang paling sesuai dengan temperamennya, dia dengan anggun berjalan keluar dari ruang gawat darurat. Polisi mengira dia adalah teroris dan segera mengepungnya. Tetapi Lucy hanya mengangkat tangannya, dan sejumlah besar petugas polisi langsung jatuh ke tanah, hanya menyisakan Sheriff sendirian dengan kepanikan di hatinya. Saat Lucy perlahan mendekat, peluru di pistol Sheriff tiba-tiba jatuh ke tanah. Lucy membiarkan dia membawanya untuk mendapatkan obat lain. Dengan efek jera yang begitu kuat, Sheriff hanya bisa menurut memimpin jalan. Pada saat ini semua sinyal telepon di mata Lucy, semuanya berubah menjadi warna-warna berbeda, dari garis pelangi. Dia hanya melihat dirinya menyaringnya dengan hati-hati, menemukan satu dan mencolokkannya ke radio. Itu adalah percakapan antara gangster dan anak buahnya, mereka juga pergi untuk mendapatkan obat. Lucy segera khawatir mendengar suara itu dan kemudian memindahkan Sheriff langsung ke kursi penumpang. Lucy mengemudi sendiri dan mulai mengemudi secepat mungkin ke lokasi. Tetapi pada saat itu para gangster sudah tiba dan pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Bisakah aku melihat kasusnya? Pada saat itu, otak Lucy telah berkembang hingga 60%. Pria dengan obat itu hendak pergi ketika dia dihentikan oleh dinding udara. Dia terus mengibaskan lengannya dengan tidak percaya, tetapi dia masih tidak berdaya untuk melarikan diri. Lucy dengan mudah mengambil kotak pil dari tangan pria itu, sementara pria itu hanya bisa melihat tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Lucy kemudian menemukan spesialis otak top dunia dan menyuruhnya mengumpulkan ilmuwan top dunia. Khawatir dia akan segera mati, Lucy bergegas menjelaskan pengetahuan yang dia peroleh kepada para ilmuwan dengan harapan mereka dapat meneruskannya. Para ilmuwan kemudian menyaksikan dengan takjub saat Lucy mengubah tangannya menjadi berbagai bentuk dan mendengarkan penjelasan Lucy tentang makna sejati alam semesta. Lucy mengatakan bahwa semua orang tahu bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tetapi sebenarnya itu salah, karena angka itu sendiri tidak ada. Manusia telah menciptakan ukuran dan timbangan yang disederhanakan untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Sebuah mobil yang melaju kencang setelah berakselerasi tanpa batas menghilang dari pandangan, dan satu-satunya bukti keberadaan mobil itu adalah waktu. Waktu adalah satu-satunya unit pengukuran di dunia. Tanpa waktu kita tidak ada. Sementara itu, gangster telah tiba dengan anak buahnya siap untuk mengambil obat. Setelah pertempuran berdarah, Sheriff datang berlari untuk memberitahu Lucy bahwa para gangster akan menyerbu masuk. Lucy membuat keputusan berani. Dia bahkan menyuntikkan semua obat ke dalam tubuhnya. Dia ingin mengembangkan otaknya hingga 100%. Saat obat-obatan itu dengan cepat memasuki aliran darahnya, mata Lucy berubah menjadi biru. Setelah semua obat disuntikan, mulut Lucy bahkan langsung mengeluarkan laser. Otaknya telah berkembang hingga 70%. Pada saat itu lengan Lucy mulai bermutasi, dan jari-jarinya berubah menjadi tentakel hitam. Tentakel yang mengalir terus membesar dan segera menutupi semua peralatan elektronik di ruangan itu, menyerap banyak pengetahuan dan energi. Ketika otak Lucy berkembang hingga 80%, dia benar-benar menciptakan ruangan putih yang melampaui ruang dan waktu, dan mendemonstrasikan komputer generasi terbaru dengan pikirannya. Ketika otak Lucy berkembang hingga 90%, dia juga dapat dengan bebas melintasi waktu dalam ruang, langsung berpindah ke Menara Eiffel di Prancis, diikuti oleh tebing tepi laut dan akhirnya Times Square di New York. Dengan lambaian tangannya, Lucy menghentikan waktu. Sejarah manusia seperti film dokumenter nyata di matanya. Hanya dalam beberapa detik Lucy melakukan perjalanan dari era modern ke era baru-baru ini, lalu ke era kuno yang panjang dan akhirnya langsung ke era purba. Dia melihat tidak hanya dinosaurus yang punah, tetapi juga manusia kera pertama di dunia. Sentuhan ujung jari adalah penggabungan dua peradaban. Detik berikutnya Lucy benar-benar langsung pergi ke luar angkasa, dan dia menyaksikan kehancuran bumi di masa depan. Pada titik ini, otak Lucy 99% berkembang. Pada saat-saat terakhir itu, gangster masuk dengan pistol. Di bawah efek obat, sel-sel dalam akan menembak. Otak Lucy akhirnya berkembang hingga 100%. Lucy lenyap begitu saja, dan gangster itu langsung bingung. Sementara gangster itu bertanya-tanya, Sheriff bergegas dan membunuh gangster itu seketika. Pada saat itu, komputer yang ditinggalkan Lucy tiba-tiba mengulurkan tentakel dan mengeluarkan stik USB. Di dalamnya adalah peradaban maju yang ditinggalkan Lucy untuk dunia dan Sheriff menanyakan pertanyaan yang sama. Di mana dia?
ponselnya tiba-tiba berdering. Sepertinya Lucy telah bergabung dengan alam semesta. Jika suatu hari kalian berdua dapat mengembangkan otak kalian sesuka hati, seberapa jauh kalian bersedia mengembangkannya?